Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aki Rarga Pradipa dengan teman-teman saya yang ada di sini. Perkenalkan, saya Lisa Lailatul Nadila, NRP 264121033. Perkenalkan, saya Nimawati, NRP 2641221030. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Safitri dengan NRP 2041221089. Dan teman kami Muhammad Safril Firmansyah, NRP 2641221049. Oke, jadi hari ini kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang menelusuri dan mengelola referensi kredibel menggunakan Mendeley. Lanjut ke nomor 1. Baik, yang pertama yaitu menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Mengapa? Sebelum menulis ilmiah, mencari sumber yang terpercaya sangat penting. Sumber-sumber ini memberikan kekuatan pada tulisan kita dan menunjukkan bahwa argumen yang kita buat didasarkan pada penelitian yang dapat dipercaya. Menggunakan referensi dari ahli atau jurnal terkemuka meningkatkan kepercayaan dalam tulisan kita. Selain itu, mengutip sumber yang telah diverifikasi membantu mencegah penyebaran informasi yang salah. Dengan demikian, memulai penulisan ilmiah dengan referensi kredibel membuat tulisan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya. Next. Yang selanjutnya yaitu kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama, sumber resmi dan akademik. Referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, teks akademik, tesis, disertasi, atau publikasi resmi dari lembaga akademik atau penelitian cenderung lebih kredibel karena cenderung melalui proses penelaahan sejawat dan proses validasi yang ketat. Yang kedua, pengarang ahli. Referensi dari ahli atau peneliti yang memiliki kredibilitas dan pengalaman di bidangnya cenderung lebih meyakinkan. Yang ketiga, publikasi terkemuka. Referensi yang berasal dari jurnal-jurnal terkemuka dan penerbit yang dikenal memiliki reputasi yang baik dalam menerbitkan penelitian berkualitas lebih dapat dipercaya. Yang keempat, mengutip data dan fakta yang terdokumentasi. Referensi yang menyediakan data, fakta, atau informasi yang dapat diverifikasi dengan menyertakan sumber asal atau rujukan yang jelas dan terdokumentasi. Yang kelima, rujukan silang. Referensi yang diberikan rujukan atau kutipan oleh banyak sumber kredibel lainnya dapat dianggap lebih kredibel karena mendapat pengakuan dan validasi lebih lanjut. Yang keenam, tahun publikasi yang relevan. Referensi yang digunakan memiliki tahun publikasi yang relatif baru, terutama untuk topik yang terus berkembang, agar informasi yang disajikan tetap aktual dan relevan. Yang ketujuh, konsistensi dan tema dengan konteks. Pastikan referensi yang digunakan konsisten dengan topik atau tema penulisan, serta relevan dengan konteks penelitian atau artikel yang sedang ditulis. Yang kedelapan, sumber yang diterbitkan oleh lembaga terkemuka. Referensi dari lembaga-lembaga terkenal seperti universitas ternama atau organisasi riset yang diakui secara internasional cenderung lebih kredibel. Kemudian, ada tinjauan sejawat atau peer review. Referensi yang telah melalui proses penelaahan oleh para ahli dalam bidang yang sama atau peer review memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi karena telah divalidasi oleh sesama ahli. Yang terakhir yaitu absennya bias dan interpretasi yang jelas. Referensi yang tidak memihak dan menyajikan fakta, serta memberikan interpretasi yang jelas dan objektif, cenderung lebih kredibel. Next. Kemudian, cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel menggunakan Mendeley. Yang pertama yaitu dengan cara mengklik literatur search, kemudian ditulis judul yang ingin dicari, diklik enter, kemudian dipilih jurnal yang diinginkan, kemudian diklik view reference untuk mendownload, melakukan sign in, dan
Diakhiri dengan mengklik view dan mendownloadnya. Selanjutnya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Membaca merupakan kegiatan yang mudah dilakukan, namun susah untuk dijadikan kebiasaan. Generasi muda merasa bahwa membaca merupakan kegiatan yang membosankan, apalagi di zaman sekarang ini di mana semua hal bisa divisualisasikan menjadi grafis, sehingga mengurangi minat baca terutama mahasiswa. Selain itu, ketika mahasiswa berniat membaca sebuah jurnal ataupun tulisan ilmiah, mereka hanya akan langsung melihat bagian akhir dari kesimpulan jurnal atau tulisan ilmiah tersebut tanpa membaca bagaimana proses yang terjadi ketika mendapatkan kesimpulan. Hal itu sangat berakibat fatal bagi penulisan karya ilmiah ke depannya. Maka dari itu, kebiasaan membaca harus selalu dibiasakan, di mana keterampilan membaca dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami berbagai konsep dengan mudah. Selanjutnya, ada perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik sendiri itu ditunjukkan dengan kemampuan seseorang menyelesaikan tugas membaca dengan mudah dan cepat, disertai peningkatan pemahaman sehingga memperoleh belajar dengan cepat. Sedangkan pembaca yang buruk ditunjukkan dengan kemampuan seseorang menyelesaikan tugas membaca tidak dengan mudah dan cepat, disertai kurangnya pemahaman sehingga tidak memperoleh belajar dengan cepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menjelaskan cara atau praktek mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Jadi tahap menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley itu yang pertama yaitu kita harus membuat akun Mendeley pada situs www.mendeley.com. Jadi sebelum kita akan mengambil citasi yang akan kita ambil untuk jurnal kita harus mendownload Mendeley dulu dan kita harus mendaftar dulu ke akun Mendeley tadi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu mendownload aplikasi Mendeley pada laptop dan install plugin pada Microsoft Word pada laptop. Jadi kita butuh juga untuk menginstal aplikasi Mendeley agar terpasang pada Microsoft Word itu tadi. Jadi kita dengan gampang untuk memasukkan citasi yang kita inginkan ke Word tersebut. Yang ketiga yaitu membuat referensi dan daftar pustaka. Jadi setelah kita memasukkan referensi itu nanti akan otomatis masuk ke Mendeley site-nya kita dan selanjutnya yaitu referensi yang ditambah akan otomatis tersimpan pada Mendeley di Microsoft Word. Jadi referensi yang kita tambah itu akan otomatis masuk ke Mendeley site-nya itu. Next. Oke, selanjutnya yaitu cara menginternalisasi membaca sebagai kebutuhan pokok. Yang pertama, memahami manfaat membaca. Membaca dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Lalu mencari bacaan yang menarik. Ada banyak jenis bacaan yang tersedia, mulai dari novel, buku non-fiksi, hingga komik. Memilih bacaan yang menarik minat kita agar kita lebih bersemangat untuk membaca. Kemudian membiasakan diri membaca. Semakin sering kita membaca, semakin kita akan merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, biasakan diri membaca setiap hari walaupun hanya sebentar. Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu. Dengan adanya rasa ingin tahu dapat mendorong kita untuk lebih tahu tentang hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari membaca. Terakhir yaitu menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Membaca tidak harus menjadi kegiatan yang membosankan. Kita bisa menjadikan sebagai kegiatan yang menyenangkan dengan membaca di tempat yang nyaman atau membaca bersama teman dan keluarga. Selanjutnya yaitu bagaimana menjelaskan tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Nah, yang pertama itu menulis kutipan. Memilih tempat pengutipan menggunakan cursor. Selanjutnya membuka tab Preferences, lalu pilih Insert Citation. Lalu cari judul file yang ingin dikutip di kolom pencarian.
Selanjutnya, selain mengetik judul file, kita bisa memilih fitur Go to Mendeley. Setelah menekan Go to Mendeley, lalu pilih file yang ingin dikutip. Selanjutnya, tekan Cite yang berada di pojok kiri atas, dan yang terakhir kutipan akan secara otomatis masuk ke dalam dokumen Word. Next. Yang kedua yaitu praktik menggunakan Mendeley untuk daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Yang pertama, klik kanan pada jurnal yang ingin dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kedua, pilih opsi Copy As dan Formatted Citation. Selanjutnya, buka lembar daftar pustaka pada dokumen Word, lalu klik kanan dan pilih paste, dan cara membuat daftar pustaka pakai Mendeley akan dilakukan secara otomatis. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.